Selamat siang semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat kapanpun kamu menonton acara ini. Yes. Dan yang pasti sebelum kita memulai ya. Ya apa tuh? Ini kalau dilihat kan nih ada yang berbeda nih dari meja kita hari ini nih. Ini kita tidak disponsori, tidak. Tidak. Enggak, ini kita beli sendiri. Kenapa kau beli sendiri? Lah, karena kita tidak disponsori. Makanya kita beli sendiri ini. Karena lagi ada promo, Miswell lagi ada promo nih. Jadi buat kamu yang pengen beli silahkan bisa langsung datang. Ini khusus untuk datang langsung. Baiklah, ini habis ini kita upload, kita potong, langsung kita tag ke Mixui. Yoi. Tema kali ini apa nih, Yo? Tema kali ini kita ngebahas tentang makin kesini ya namanya penyakit itu makin banyak, makanya kita perlu juga kalau penyakit itu ada pengobatannya yang harus kita cari. Ini berarti kita nggak langsung frontal mesti nyebut nama gitu. Belum. Bridging dulu dong. Kalau bridging kemarin dulu. kan memang sebuah kegelisahan, kita harus langsung menyebut Kominfo gitu. Bridging dulu. Bridging dulu. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal pengobatan alternatif. Yes, kenapa bisa pengobatan alternatif? Karena juga ada pengobatan rock, pengobatan jazz. Waduh. Tahun 2000-an tuh, pengobatan 2000-an. Ini masih saya tunggu nih lucunya nih. Pengobatan alternatif karena kan beberapa waktu ini itu kayak yang lagi rame itu adalah soal pesulap merah ya, benar ya Bim? Yes. Pesulap merah yang katanya membongkar rahasia-rahasia dari siapa? Gus. Dukun palsu. Iya, Katanya dia, si pesulap merah ini. Nah, makanya semakin kesini memang luar biasa. Itu pokok yang warna-warna merah luar biasa lah ya. Kita tidak disponsori ya ini juga ya. Belum. Oh, belum. Itu juga bisa kalau masuk sponsor. Dan nah ini yang bikin males nih yo. Sebenarnya kan kita sendiri pun punya pengalaman pribadi masing-masing tentang pengobatan alternatif. Yoi, banget. Menilik. Mengingat kasus pesulap merah yang membuka aibnya Gus Samsudin itu tadi. Yoi, benar. Tadi saya juga pernah tadi saya tanya ke kameramen kita si Bim Bim nih. Emang itu anak kiai beneran emang gitu. Dan katanya tidak. Dan katanya tidak. Fix ya. Berarti nanti kalau ada Bim Bim ya. ITE Bim Bim ya berarti. Oke. Kita informasi risetnya dari Bim Bim juga masalahnya kan. Benar. Dan kenapa bisa dia dipanggil Gus? Ternyata itu dia ngeklaim dirinya sendiri yo. Mentahbiskan diri sendiri. Tasbih dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu, Gus itu adalah panggilan untuk anak kiai di tanah Jawa ya. Tanah Jawa. Di tanah Jawa. Sangat terkenal di tanah Jawa lah ya. Betul. Ngomong-ngomong tadi kamu belinya kok yang gede aku yang kecil, ini pasti bonusnya ya? Iya betul. Lanjut. Beli satu gratis satu. Nah, enak sekali. Siapa tahu nanti ada teman-teman kita yang usaha, yo Pordaku kesini dong. Oh bisa nih, kita 4 episode sekian gitu. Apa-apa. Kasih produk dulu aja. Kalau ya benar. Kasih produk dulu aja. Mumpung kita belum terkenal ya yo. Yoi, udah terkenal baru pakai duit. Tapi menurut Rio punya pengalaman pengobatan alternatif nggak sebelum kita mengupas tuntas tentang Gus Samsudin? Dulu itu waktu zaman-zamannya ruqyah. Hah? Zaman-zamannya ruqyah. Kamu pernah ruqyah apa ruqyah? Ruqyah. Pernah di ruqyah kamu? Iya. Jadi dulu itu kan kalau orang di ruqyah itu kan biasanya itu kan rombongan ya. Rombongan maksudnya orang banyak gitu kan. Emang setan bisa di ruqyah ya? Aku juga nggak tahu. Nah, jadi itu pada saat waktu itu aku di ruqyah di daerah Gajah sini. Banyak ya kan kayak satu pengajian gitulah kayaknya. Terus di ruqyah. Nah, di situ semua orang nangis. Kayak teriak-teriak atau apa gitu. Itu udah kayak pengajian di gereja itu yang nangis-nangis kan juga ada tuh yo.
Wah, aku juga nggak tahu kalau yang Ada, kayak begitu. tanya Om Agung tuh, soundman kita tuh. Terus lanjut. Nah, jadi pada saat itu di situ Ustadz Kiainya itu udah baca-baca ayat Quran, udah apa semuanya, terus di situ udah mulai banyak tuh yang tiba-tiba ada yang geledak, ya kan? Jatuh. Teriak-teriak, nangis-nangis, iya, terus disamperin apa semua. Oh. Banyak banget tuh. Kalaupun nggak teriak tapi pasti nangis di situ. Ya. Iya kan? Ya agama sebelah ada juga ritual kayak gitu. Lanjut. Di situ bisa dibilang di antara semua peserta ya, bukan panitia ya, bisa dibilang kayak cuman aku doang yang nggak ada efeknya. Oh ya? Terus aku kayak pikiran aku pada saat itu adalah ini orang kayaknya agamanya kuat, kayaknya ternyata isinya setan semuanya. Itu kan karena nggak ngefek, kenapa kamu juga langsung enggak. Karena di situ tuh dibilang adalah setan-setan yang berdiam, setan jin yang berdiam di dalam diri kita itu keluar semua. Itu bakal memberontak, mereka bakal minta keluar gitu. Okay. Nah di situ pada saat itu posisinya, ya aku nggak kenapa-napa. Berarti pikiran aku adalah di diri aku nggak ada apa-apa dong. Ya kan? Nah di diri orang-orang ini yang kalau dilihat semuanya kayaknya teriak-teriak histeris gitu. Itu makanya aku mikir kayak wah ini tidak tampilan luarnya doang nih agamis ya kan. Ternyata isinya bengis gitu. Woi, cuman kamu aja yang nggak ngefek. Nah iya. Boleh dibilang kamu nggak ada setan atau jin di dalam. Kata Om Agung katanya kamu nggak ada empatinya. Aku bukan nggak ada empati sih Om. Tapi cuman ya perasaan itu aja yang bisa ditekan sih. Oke, lanjut. Maksudnya kayak ya udahlah ya, hidup itu memang keras. Yes, gitu. Lanjut. Nah terus udah nih selesai ya kan, udah aku balik pulang ke rumah kayak nggak ada apa-apa. Terus ada lagi tuh yang dipanggil ke rumah, pengobatan alternatif lagi. Dipanggil ke rumahmu? Jadi waktu itu satu rumah tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama aku. Yes. Jadi itu kayak dia ngebacain apa terus ada kayak pakai batu apalah, entah batu entah kayu apa. Terus warnanya merah batunya? Enggak semuanya merah. Soalnya kan kalau di pesulap merah warnanya merah batunya ya. Terus habis itu dipukul-pukul pelan itu ke kaki itu, ke jari kaki. Batunya? Nah, terus kan sebelum-sebelumnya om, tante, kakak, sepupu apa semuanya kayak aduh sakit gitu. Iya tuh, jadi sambil karena aku posisi terakhir ya kan, jadi aku kayak ngeliatin kayak oke. Jadi dipukulnya tuh nggak keras enggak. Terus mau pada aduh sakit. Tolong. Sakit nggak? Si bapaknya ini nanya sakit gitu ya. Iya itu berarti benar itu. Gitu. Udah kan gituin. Sampai akhirnya aku nih, semuanya udah nih 5 orang. Sampai di aku. Pas giliran aku, ayo coba mas. Ya, dilurusin kakinya. Ya oke. Ntar kalau sakit ngomong ya gitu. Oh iya pak gitu. Digituin sama dia. Tek. Sakit nggak? Yang aku bilang pertama, dipukul ya di mana pak? Nggak sakitnya. Namanya dipukul pakai batu ya sakit pak. Iya sih. Bener kan? Logik sih. Bener dong. Logik iya sih. Kan? So bilang, bapak saya pukul pakai batu juga sakit pak. Gitu. Bapaknya diem nih. Wah setan nih anak nih. Gitu. Pride-nya udah tinggi tuh menurun langsung teot gitu ya kan. Wah udah percaya nih langsung gitu kan. Iya. Wah yang lain udah percaya. Nih sama anak setan satu ini kenapa jadinya hilang nih dibawa nih ya kan. Terus oh iya nggak apa-apa mas, itu memang normal itu. Nanti kalau memang ada penyakitnya, ada jin apa semuanya bersemayam itu nanti dia bakal ngerasain sakit. Jadi itu yang sakit bukan mas, tapi itu adalah jin di dalam mas nih gitu. Kalau ada jinnya dok, kalau ada jinnya pak, iya katanya gitu. Oh oke. Udah nih dipukul-pukul sama dia. Sakit, maksudnya apa nggak sakit dipukul pakai batu? Sakit nggak? Enggak. Gitu. So gituin. Waduh,
Kok nggak sakit dia bilang ya kan. Pukul lagi. Udah sakit? Enggak, belum. Masih sama aja kayak yang tadi gitu. Ya, oke. Pukul lagi sama dia sampai bunyi tak 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 kayak begitu tuh. Terus aku kayak oke, dalam hati kayak kurang ajar bilang. Gini ya mainnya ya gitu. Pukul sama dia sampai bunyi. Udah sakit? Enggak ada Pak sakit. Enggak ada nih saya jinnya nih. Masa enggak ada? udah putus asa aja itu. Itu yang kau datengin apa tuh sebutannya tuh? Dukun, aku nggak tahu. Aku nggak mau nyebut look like-nya gimana? Iya. Religious. Oke. Udah dong. Enggak sakit gitu. Terus dia kayak sampai selesai itu ya kan dia kayak heran-heran. Kok bisa ya? Gitu. Padahal aslinya sakit. Aslinya sakit Pak. Berarti aslinya ada jinnya itu ya kan? cuman jinnya bilang bertahan. Kita pasti bisa. Kita jangan mau dibodohin. Kepercayaan dirinya. Ya, oke. Jangan mau dibodohin. Gitu. Itu. Nah, tapi ternyata setelah aku selesai kayak begitu nanya. Jadi katanya itu tuh hal-hal yang seperti itu selain memang ada kekuatan magisnya, salah satunya yang sangat berperan itu adalah pola pikir kita. Jadi kayak placebo efeknya itu. Berarti tersugesti gitu. Betul, ya. tersugesti kita gitu. Selain juga ya itu ya, jin sama setannya lebih kuat ya. Jadi ada yang ngomong kayak begitu juga. Yeah. Kalau ternyata jin atau apapun lah makhluk halus yang ada di dalam diri kita itu tuh ada tingkatannya. Huh? Ada tingkatannya. Jadi kayak ibaratnya kalau yang teriak-teriak atau apa itu masih newbie gitu-gitu. Terus aku kayak apaan kayak begini aku bilang. Kayak gitu dipercaya. Tapi kalau aku nih aku punya pengalaman pengobatan alternatif, entah itu orang pinter, ya sebutannya orang pinter lah ya. Itu look like-nya dia apa ya istilahnya ya, seragamnya ada yang dukun, ada yang religius, gitu. Itu ada kalau di Semarang tuh masih banyak tuh. Waktu itu di daerah Jalan Borobudur. Jalan Borobudur. Wah, yang ngantri banyak ya ratusan. Aku mesti nganterin ibuku itu jam 8 pagi. Ngantri jam 8 pagi. Ngantrinya jam 8 pagi demi mendapatkan rempah-rempah dan botol kecil cairan katanya itu. Kan ibuku tuh penyakit katarak tuh. Nah, takut mau dioperasi. Akhirnya ke pengobatan alternatif. Salah satunya itu udah dikasih rempah-rempah sampah botol kecil isinya air. Oke. Terus suruh ngisi kotak seikhlasnya. Oke. Aku lihat nih riset kan di situ sambil riset tuh. Setiap orang itu ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang ngisi. Ibuku karena nggak punya duit aku waktu itu sama ibuku ngisi 20.000. Oke. Aku pikir anjir untung juga ya. Jual rempah-rempah sama botol kecil isi air entah apapun itu gitu. Jualan wedang uwuh ya. Wedang uwuh. Jualan wedang uwuh 100.000. Dan gak ngefek yo. Katarak ibuku tetep ono ngono lho San. Ora ngefek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, religius ini dia. Dia ngaku kiai di daerah Kaliwungu. Oke. Daerahnya Bim nih. Pengobatannya pakai telur. Telur itu yang telur burik itu apa namanya aku lupa tuh telur burik gitu. Ndok burik ya ndokmu itu. Ora Cuk. Ora iki telur burik sing telur burik sing ono serate gitu loh. Yang memang aslinya sudah ada seratnya gitu. Jadi kalau telur busuk? Enggak telur busuk, namanya telur apa lupa. Nanti coba tak carinya di Google, tampilin deh ya kan. Nah, itu ada seratnya. Itu yang ngantri juga banyak. Apapun di situ, mau kanker, mau katarak, mau penyakit lever gitu. Pakainya telur itu. Nah, telur itu nanti ditempelin ke mata.
Endoknya diusap-usap kayak. Endoknya diusek-usek ning nggone moto. Jipok cawan dipecah endoknya. Nah, kan itu telur sudah ada seratnya gitu. Terus dipakai pinset nih Bu. Ini serat-serat katarak Ibu itu sudah Gusti Allah ini kurangi. Pindahkan. Insya Allah Bu ya, ini kalau 6-7 kali pertemuan lagi katarak Ibu hilang. Tak ulangi sampai 8 kali yo. Tetap nggak hilang-hilang. Hasil ronsen di William Booth juga masih mengatakan masih ada kataraknya. Dan tidak berkurang. Dan tidak berkurang. Karena desperate, ya kan, putus asa ibuku pulang itu. Kamu pernah ngelihat pengobatan alternatif mata India nggak? Tahu kan? Pengobatan alternatif di pinggir jalan geber warna kuning loh yo. India gitu. Nah, tanya ibuku ke situ. Bisa ini pengobatan? Oh, bisa sekali gitu. Oh, orangnya juga orang India gitu. Ibuku diabani 3 juta yo. Kata duit ya kene 3 juta. Ano le, yes ano Bu, rebukan neng omah gitu. Udah gitu, aku ngomong sama ibuku, daripada kita ke pengobatan alternatif yang belum tentu jelas hasilnya, mendingan kita operasi mata aja yuk ke dokter mata. 3 juta. 3 juta Bu, itu sama-sama bayar dokternya itu. Yang satu bayar uang rak jelas, yang satu bayar dukun. Nah, aku meyakinkan itu seminggu yo. Akhirnya mau di Karyadi. Wah, di laser yo. Waktu itu harganya 3 juta berapa gitu sama. Dan nggak nginep. Ya kan, di laser pulang bisa ngelihat. Ibuku cuma ngomong, aku digathaki wong akeh. Mbak jebule sing ngelaser ya wong India gue. Aku epic banget ya gue. Epic banget kalau yang laser orang India. Karena memang setelah dihitung-hitung kita muter sampai Ambarawa pun kita muter sampai Jogja kita muter dihitung-hitung tuh sudah hampir lebih 10 juta yuk. Termasuk transportasi dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau yang di sini ada yang lihat orang tuanya penyakit katarak, langsung ke dokter mata aja. Bawa ke Karyadi. 3 juta selesai langsung pulang. Jangan bawa ke orang-orang India ya. 3 juta langsung selesai di laser, abis itu bisa main bola. Lah kayak sunat. Udahlah. Ini zamannya aplikasi diblokir Kominfo gitu. Masa masih percaya dengan pengobatan alternatif yang nggak jelas begitu? Gitu. Itulah ya bermacam-macam ya pengalaman-pengalaman. Tapi, ini ada satu pengalaman yo yang tidak bisa dijelaskan secara logik menurutku. Oke. Keluargaku mempunyai keyakinan kejawen. Oke. Kejawennya kalau diomong kejawen putih lah apalah suatu saat itu ada keluarga Chinese yo. Tahun 90-an itu keluarga Chinese, kameranya hilang di rumah. Oke. Tahun 90-an kamera barang kamera hilang di rumah. Barang langka ya. Ya, singkat cerita itu ke rumahku ditemuin sama budeku karena yang ngobatin yang orang pinternya budeku gitu. Budeku cuma ngomong, aku beliin kembang 7 rupa sama nanti tak doain. Kembang 7 rupa ditaburin ke bak mandi, ke bak mandi kalian, suruh mandi jam 12 malam. Dan yang gatal-gatal seharian itu yang ngambil. Terus aku secara masih kecil ya, secara piye ya cara kerjanya gitu kan. Secara logikanya gimana gitu. Akhirnya besoknya situ lagi ke rumahku lagi. Dan dia membawa orang yang mengambil kamera tersebut. Itu adalah pembantunya sendiri. Waktu ke rumahku juga dalam keadaan gatal-gatal, garuk-garuk sedino yo. Nah itu secara logik. Tapi emang bener dia yang ngambil? Dia yang ngambil, dia ngakuin. Wow. Nah setelah itu suruh mandi sama budeku, pembantunya itu suruh mandi sama budeku, hilang gatal-gatalnya. Aku juga mikir sampai detik ini aku mikir sugestinya gimana sih ya itu ya. Iya. Padahal itu yang suruh mandi itu sekeluarganya gitu loh. Pembantunya ini mandi juga? Mandi juga.
Kalau nggak mandi, ya memang gatal-gatal juga sih, kan nggak mandi, lama nggak mandi kan gatal-gatal. Mandi semua, satu keluarga termasuk pembantunya. Satu rumah pokoknya. Wow. Sampai saat ini aku nggak ngerti logiknya sebelah mana begitu. Tapi ya memang ada kayak gitu. Nah justru malah yang ngebuat hal-hal kayak gitu itu jadi tetap ada, tetap rame, ya karena kadang itu nggak bisa diterima dengan nalar. Iya sih. Tapi yang pengobatan alternatif tadi bisa diterima sama nalar loh. Buat kita ada yang masih bisa diterima. Nah yang kayak tadi barusan tuh mandi doang bisa jadi gatal kayak begitu. Kayak itu nggak bisa diterima sama nalar. Ya. Nah yang kayak begitu tuh maksudnya yang beneran mungkin memang ada yang beneran mungkin. Nah mungkin ada yang bisa diterima dengan nalar, yang bener bisa. Kayak kalau kita kan bisa tuh kayak hal-hal yang nggak masuk akal kita bisa menalar. Ya. Tapi yang kayak tadi itu juga nggak bisa diterima dengan nalar, tapi ada dan bisa gitu loh. Dan mungkin kalau di zaman sekarang rasionya udah sangat kecil sekali ya. Betul. Kayak gitu tuh kalau orang bilang tuh kayak ilmu yang turunan gitu, turunan. Karena perhitungannya Budiku tuh juga manut primbon yo. Jadi sebelum kalau ada barang hilang nih tanya ke Budiku barang hilang. Hilangnya hari apa? Selasanya Selasa apa? Oh Selasa Kliwon misal. Jam berapa? Itu tuh ternyata di primbon ada hitung-hitungannya. Dan primbon itu adalah bukan hasil karya ya. Hasil dari pengumpulan pengalaman-pengalaman orang Jawa dulu. Katanya kayak gitu. Budemu bisa nggak ditanyain lagi? Bisa, sekarang di Bergota dia. Walah, kirain masih. Kalau masih ada mau nanya. Apa tuh? Dana bansos yang hilang siapa yang ngambil? Kender TV, ketawa tanpa khawatir.